Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Jainuri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111848. Program studi pendidikan agama Islam akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 5 Depok pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kita akan dipimpin oleh Kera, Ketua Kelas. Ya, demi meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Dipersilakan duduk kembali. Ya, kita lanjut seperti biasa ya. Kita bermurojaah terlebih dahulu. Silakan dibuka juz amanya. Buka Quran surah At-Takasur. Ya. Jadi kita bacanya tidak bersama-sama dulu. Kalian mengikuti Bapak terlebih dahulu. Ya, Bapak baca, kalian mengikuti Bapak. Bisa dipahami? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun.
Summa kalla saufa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal zahim. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Allahumma Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa wa ja'alhu lana hujjata ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tepuk semangat PAI. Dengar nggak? Tepuk semangat PAI. Kalian jawabnya tepuk 3 kali. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Bisa nggak? Oke. Tepuk semangat PAI. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi yang Bapak absen harap mengucapkan apa kalau yang laki-laki? Hadir. Kalau yang perempuan? Hadirah. Hadiroh. Jangan yang laki-laki hadir, yang perempuan hadir juga. Atau bahkan dibalik. Yang laki-laki hadiroh, yang perempuan hadir. Tebulak apa terbalik kalau begitu? Terbalik ya. Jadi jangan dibulak-balik. Nggak boleh. Oke. Al-Khalifi Zikri Hafiz. Al-Khalifi Zikri hadir. Selanjutnya Anindya Putri Buhori. Hadirah. Alhamdulillah Anindya udah masuk ya? Anindya kemarin kemana nggak masuk? Sakit, Pak. Sakit apa? Demam. Demam aja nggak masuk nih Anindya nih. Asyitar. Oke, Asyitar masuk. Pembahasan pada pagi hari ini, Bapak mau nanya perasaan kalian dulu nih pada pagi hari ini. Karena kan kita baru tatap muka dari seminggu yang lalu tuh ya? Udah seminggu ya? Oke, perasaannya. Roro, perasaannya pagi hari ini bagaimana perasaannya? Roro. Semangat Pak, karena pagi hari ini cerah. Wih, cerah. Mantap. Siapa lagi? Bapak mau tanya Ryan. Ryan, gimana perasaannya pagi hari ini? Semangat Pak, Semangat kenapa nih? karena ada pelajaran PAI yang saya suka. Wih, mantep. Tepuk tangannya dong. Wih. Akan melanjut ke materi inti. Tapi sebelum lanjut ke materi inti, Bapak ingin mengulas kembali materi yang kemarin. Ya, kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar yang namanya apa? Siapa? Namanya saya Anin. Anin? Apa Anin? Pelajaran yang kita pelajari kemarin adalah tentang macam-macam sujud, Pak. Ada 3. Oke, macam-macam sujud. Macam-macam sujud ada 3.
Ada 3. Siapa yang mau jawab? Oke, Kera, macam-macam sujud ada 3. Yang pertama apa? Macam sujud yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur, tepuk tangannya. Terus baru 1 nih yang dijawab. 2 ya? Macam-macam sujud, ya. Terus yang jawab sujudnya kan ada 3, baru dijawab sama Kera. Apa itu sujud? Syukur. Berarti tinggal 2 lagi, ya. Siapa lagi yang mau menjawab? Alif. Wih, Alif luar biasa. Diem-diem semangat ya. Apa Alif? Diri Alif. Sujud yang kedua sujud apa? Macam sujud yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud sahwi. Bener apa enggak? Bener ya. Luar biasa. Tepuk tangannya. Ada lagi? Siapa? Oke, Ryan. Ryan. Macam sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Bener nggak? Betul, Masya Allah. Sangat luar biasa. Artinya kemarin pembelajaran yang minggu lalu kalian benar-benar mendengarkan. Karena begitu pas Bapak tanya, Bapak ulas kembali, kalian paham. Kalian tahu. Kenapa Bapak membahas tentang sujud yang minggu lalu? Karena ada kesinambungannya antara sujud dan tema yang kita akan bahas nantinya. Ya, nanti kita akan membahas tentang apa? Baca. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita sehari-hari. Ya, semua yang kemarin Bapak bahas, baik sujud, ya, itu berkesinambungan dengan materi yang Bapak akan sajikan pada pagi hari ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Karena ketika kita nanti akan mempraktekkan sholat, itu pasti ada lupanya. Jangankan kalian, ya, Bapak aja terkadang lupa ketika sedang menjadi imam. Sholat zuhur berapa rakaat? Tapi Bapak terkadang 5 rakaat. Bayangin, lebih apa kurang? Lebih. Nah, gimana caranya kalau lebih kayak begitu? Itu caranya yang tadi. Kita melaksanakan atau memakai ilmu sujud syahwi. Yang kemarin Bapak bahas. Jadi sujud ini, ya, ketiga sujud ini berkesinambungan dengan yang namanya sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat, ya, kita laksanakan setiap hari apa enggak? Setiap hari, setiap 5 waktu. Zikir, setiap hari enggak? Setiap hari. Karena zikir itu tidak terbatas waktunya. Kalau sholat, ada waktu-waktu tertentu. Ya, subuh. Terus habis subuh apa? Zuhur. Terus habis zuhur apa? Asar. Habis asar? Habis maghrib? Habis isya? Terus saja begitu setiap hari. Karena kita melaksanakan, ya, kehidupan kita sehari-hari. Kalau zikir, kira-kira kalau kita lagi jalan bisa nggak zikir? Bisa. Kalau kita lagi lari, bisa nggak? Atau bahkan Dirga yang sering mungkin keluar-luar, ya, kemarin habis dari Suratin katanya, ya kan? Suratin di mana tuh? Kalimantan Selatan. Ketika kamu nyebrang, naik apa kamu? Kapal atau pesawat? Nah, ketika naik pesawat, bisa nggak sambil melantunkan zikrullah? Bisa. Nanti Bapak akan bahas, ada beberapa zikir yang bisa kita laksanakan. Karena zikir itu terbagi-bagi. Nanti Bapak akan bahas. Ya, oke. Kemarin masih ingat berarti ya tentang masalah materi macam-macam sujud. Nah, kita akan kupas sekarang. Ya, kita akan kupas menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke makna sholat atau makna zikir, serta sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, baca
Ruru, Ruru, coba yang keempat baca. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Oke. Terus yang kedua, Ryan. Ryan baca. Apa itu? Yang kedua. Yang kedua, Kelihatan nggak? Poin kedua apa? makna dan zikir. Makna zikir. Yang pertama apa? Alif. Alif, no, yang pertama. Kelihatan nggak? Yang pertama makna sholat. Ya, ini akan Bapak kupas. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan tafakur. Ya, artinya kalian harus memahami terlebih dahulu sebelum Bapak melanjutkan makna sholat. Ya, yang pertama bahwasanya agama ini adalah merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Ya, pondasi sehari-hari. Makanya kalian sering dengar yang namanya as-sholatu imaduddin. Fama aqomaha wa aqomaddin. Ya, jadi yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Nah, makanya salah satu ya yang kita sering dengar ini adalah pilar penyangga yang mengokohkan kita, yang mengokohkan keislaman kita, atau yang wajib kita laksanakan setiap 5 kali dalam satu waktu. Yang tadi yang Bapak jelaskan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat apa lagi? Sholat asar, sholat maghrib, terus sholat bisa hafal kan? Nggak mungkin kan kalian lupa habis subuh ke asar. Oh, bangun tidur nih, misalnya nih bangun tidur setelah sholat zuhur, sholat dulu sholat isya lah, habis zuhur sholat isya. Nggak mungkin kan? Seperti surah Al-Kautsar yang sering kita baca lah contohnya. Masa lupa? Inna a'toinakal fasolli li rabbika inna sani'aka huwal abtar. Oke. Sudah paham ya? Sampai di situ ya? Oke. Kalau nanti kita akan lanjut ya. Akan lanjut ke makna sholat. Sebelum ke makna sholat, Bapak akan memberikan asesmen awal. Ya, asesmen awal. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama itu melalui pembelajaran ini mudah-mudahan kalian dapat menghubungkan hakikat ya sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembelajaran ini kalian dapat mencontohkan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Ya, dalam apa? Dalam perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial kalian. Kira-kira bakal terjadi nggak kalau misalnya perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu di lingkungan sosial? Pasti kan? Pasti. Makanya mudah-mudahan dengan kita mempelajari ya tentang zikir dan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita bisa ya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, itu adalah melalui pembelajaran ini, kalian dapat melaksanakan sholat, zikir, serta mencegah perbuatan keji dan mungkar ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya Bapak akan berikan kalian asesmen terlebih awal. Ya, kalian kerjakan 10 soal. Ya, Bapak memberikannya melalui handphonenya dibuka.
Bapak akan memberikan kalian 10 soal dari word wall namanya. Word wall. Bapak udah kirim di grup. Bapak udah kirim di grup. Ada nggak? Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Buka di grup yang satu, Alif, bukan yang itu. Ada nggak Alif? Ketemu nggak Alif? Ketemu. Ketemu ya. Suruh. Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Grup yang satunya. Iya, Pak. Ya. 10 menit ya. Sisa waktunya 4 menit lagi. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan ditaruh lagi. Nanti Bapak akan cek kembali. Cukup ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah Bapak berikan kalian soal menggunakan word wall, kita akan lanjut, yaitu ke pembahasan awal. Tadi yang pertama ada yang namanya makna sholat. Ya, makna sholat. Coba ada yang tahu nggak makna sholat itu apa? Padahal kan kalian sering kan melakukan sholat kan? Coba lihat di sini. Apa makna sholat? Coba baca, Winona. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, Ya. takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian Ya. pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Cakep. Jadi di depan sudah kompleks ya. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa, ya, atau doa meminta kebaikan. Masa minta doa yang buruk-buruk? Ya, minta doa pasti yang baik. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai. Yang dimulai di sini nih dalam kurungnya ini adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Karena makna sholat ini adalah bertakbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Silakan disaksikan dulu ya. Catatan Bapak, di sini ada Quran surah Al-Ankabut ya yang Bapak catat. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Wala ya'lamu ma tasnaun. Ya, jadi artinya di sini bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu siapa? Kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Laksanakanlah sholat. Maka sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya. Dari apa? Dari ibadah-ibadah yang lain.
Jadi makanya kalau kita tidak melaksanakan sholat selama 5 waktu, itu kita rugi apa enggak? Rugi banget. Rugi besar. Betul. Rugi besar. Rugi banget. Karena kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat itu adalah lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini di dalam surah Al-Ankabut diterangkan, ya, sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu masih hidup di dunia, ya, masih diberikan umur, masih diberikan sehat, masih terus terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengumpet di bawah got juga Allah masih mantau. Kamu mengumpet di bawah meja pun yang sempit masih Allah pantau. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Mengenai apa? Mengenai pesan Al-Quran. Ya, dengan dapat membina dan memperbaiki dirinya. Ya, ayat ini ditunjukkan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Jadi memang kita ini manusia memang tidak sempurna, tapi kita dituntut untuk menjadi sempurna. Gimana caranya? Tidak wajib, tapi kita diharuskan. Gimana coba? Ya jalanin. Karena jangankan kita pekerjaan yang benar-benar penting. Ketika udah waktunya masuk sholat, ya kita sholat. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di dalam Ramadan series kita dengan tema Berikan dari Hati. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman tentang keutamaan dan keajaiban di dalam zikrullah ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambil nonton, kalian sambil meringkas ya. Nanti meringkas apa yang ada di dalam isi kandungan video pembelajarannya. Sambil meringkas, diperhatikan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang cerdas atau disebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang memiliki pikiran yang cerdas. Oke, waktunya habis ya. Oke, Bapak akan minta presentasi dari kelompok yang pertama. Siapa? Bilkis, silakan Bilkis. Apa yang kalian tanggapi? Apa yang kamu tanggapi ya? Berdiri. Apa yang kamu tanggapi dari video pembelajaran yang tadi? Presentasi 1, keutamaan zikir dalam Al-Quran. Judulnya, Zikir, Sumber Ketenangan Hati. Dalil utama, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hadis Ar-Rod ayat 28. Poin-poin yang penting, yang pertama, zikir adalah perintah langsung dari Allah. Yang kedua, memberikan ketenangan jiwa di tengah kesibukan dunia. Yang ketiga, menguatkan ikatan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Penutup dari kelompok kita, zikir bukan hanyalah ibadah, tetapi juga terapi hati. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangannya. Dari kelompok 1, perwakilan 1 lagi dari kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan. Ya. Presentasi kelompok 2 adalah Mantap sini.
Presentasi kelompok 2 adalah keutamaan zikir menurut hadis. Judul Zikir, amal ringan, pahala besar. Hadis Nabi Muhammad SAW, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin-poin penting adalah 1. Zikir tidak membutuhkan waktu dan tenaga banyak. 2. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 3. Menjadi salah satu amalan paling dicintai Allah. Penutup dari kelompok 2 adalah sebuah amal kecil yang menghasilkan pahala besar. Mengapa tidak dilakukan setiap hari? Oke, tepuk tangannya. Oke, bagus semuanya. Bapak akan lanjutkan atau memberikan pengerjaan LKPD, ya. Mengerjakan LKPD, silakan kalian kerjakan ya 1 menit lah. Tadi kan sudah Bapak bahas. Silakan kalian kerjakan. LKPD-nya dikerjakan. Setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan, Bapak minta nanti kalian di rumah ya membuat tugas project untuk dikerjakan di rumah tentang mapping. Kalian buat, tahu kan? Ya. Dari karton boleh, dari kertas APS boleh, terserah kalian ya tentang makna sholat dan zikir, ya. Oke, mungkin Bapak akan sudahi ya. Sebelum Bapak sudahi, jadi sholat adalah, Bapak akan refleksi dulu ya. Sholat adalah merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nih nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah sholat, ya, merupakan tiang agama yang jika ditinggalkannya berarti adalah merobohkan bangunan dan keagamaannya. Makanya kalau misalnya kita di rukun Islam, ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat. Nih. Anggap ini tiang. Ini tiang anggap. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Naik haji. Naik haji jika mampu. Contoh berangkat haji. Pergi haji jika mampu. Jika mampu. Kalau nggak mampu, apakah kita mau memaksakan? Tidak kan? Bapak lepas pergi hajinya. Terus kalau misalnya pergi haji tidak mampu, yang keempat apa? Zakat. Zakat juga sama yang kita keluarkan ketika kita makan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita belum mampu, apakah kita harus zakat? Enggak kan? Bapak tinggalkan. Terus yang ketiga apa? Puasa. Puasa boleh nggak ditinggalkan? Pertanyaannya, ya nggak boleh, karena puasa itu wajib fardu ain. Tapi ketika kita sakit, datangnya nikmat dari Allah, boleh nggak kita tidak melaksanakannya? Boleh saja, Bapak lepaskan. Tapi kalau kita melepaskan sholat, apakah tiang kita jatuh apa enggak? Jatuh nih, kan udah tinggal 2 genggaman lagi yang Bapak pegang. As-sholatu imaduddin, fama aqamaddin. Jadi kalau tiang agama kita, sholat kita tinggalkan, maka akan roboh tiangnya. Begitu juga si gelas ini. Kalau Bapak lepas yang kedua, nih sholat tuh jatuh nggak? Jatuh Ryan, ya kan? Jatuh. Dah. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan melaksanakan ibadah, ya, sholat kepada setiap muslim. Selain
Selain apa? Selain untuk mengingatkan ketakwaan, juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Yang keempat, zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakannya, yaitu sholat, maka kita berdosa. Ya, kita udah tahu kewajiban kita, baik itu saum, baik itu sholat, ya, kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan, jalankan. Contohnya kewajiban kalian belajar, kalian harus belajar. Kalian harus membantu orang tua ketika kalian sudah selesai belajar. Bantu orang tua. Karena apa? Karena membantu orang tua adalah ibadah, ya, ibadah juga. Bantu orang tua, jangan maunya minta duit mulu. Ini kadang-kadang sama orang tua, kalau ada maunya doang, mak, duit apa mak? Maknya disapu sama, duit apa mak? Duit, mak, makin lama makin cantik banget mak ya, gitu ya. Jangan begitu, beneran kalau lagi disuruh, lagi main biasanya sekarang nih PUBG, ML, belum juga baru dipanggil, Ryan, mak apa sih mak? Begitu. Si Ryan nih baru dipanggil Ryan aja udah langsung, mak apa sih mak? Janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian. Nanti kalian akan merasakan betapa sedihnya, betapa pedihnya ketika kita memiliki anak. Nanti masih lama. Itu kalian akan merasakan sedih ketika kalian dibentak sama anak sendiri. Kalau sekarang belum ngerasain. Kadang-kadang orang tua baru minta tolong aja langsung dimarah-marahin, diocehin, gitu ya. Lanjut. Jadi sholat dan zikir memiliki hikmah. Ada berapa hikmahnya? Ingat ini. Yang pertama, hikmah sholat dan zikir itu ada 8. Yang pertama, menguatkan akidah. Jelas apa enggak? Menguatkan akidah. Jelas. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa enggak? Ya. Memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Ya apa enggak? Iya. Terus memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Ya apa enggak? Melatih kedisiplinan. Kira-kira kalau kita disiplin tentang masalah sholat dan berzikir, kira-kira kita akan damai apa enggak? Pasti damai. Yang ke-6, melatih atau membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Ya apa enggak? Ya. Dan mewujudkan akhlakmu mulia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita semua dapat memahaminya dan kita dapat mempraktekannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Bapak, apabila ada kegiatan yang kurang menarik atau mungkin ada kesalah kata, mohon sudi kiranya dimaafkan yang seluas-luasnya. Maaf. Mungkin ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih. Doa dimulai. Bi kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.